Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita sama-sama mensyukuri segala nikmat dan karunia Allah yang telah kita terima. Sholawat, salam dan barokah Allah semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa berpikir sebelum bertindak dan bertindak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian hadirin ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pengadilan Allah tidak sebanding dengan pengadilan manusia. Seadil-adil manusia tidak seadil dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia mengadili manusia, yang menjadi saksi adalah manusia, di mana manusia itu masih memiliki nafsu. Namun hadirin ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, sebagai orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, tentunya kita yakin bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan itu akan dicatat oleh Allah, akan dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian nanti akan dikhabarkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nantinya semua amal perbuatan sekecil apapun akan menentukan kehidupan kita di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Zalzalah ayat yang keempat, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Kemudian sebagai tafsir dari hadis dari firman Allah surat Al-Zalzalah ayat yang keempat ini, Rasulullah bersabda, inna akhbaraha antashhada ala kulli 'abdin au ummatin bima amilun ala zuhriha antaqulu amila au kaza yauma kaza wa kaza qala fahadhil akhbaruha. Sesungguhnya yang diberitakan oleh bumi adalah bumi jadi saksi terhadap semua perbuatan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, yang telah mereka perbuat di muka bumi. Bumi itu akan berkata
manusia telah berbuat begini dan begitu pada hari ini dan hari itu. Inilah yang diberitakan oleh bumi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dalam hadisnya nomor 2429. Kemudian di dalam surat Yasin kita juga sudah hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma pada hari itu nakhtimu ala afwahihim, mulut mereka ditutup. Wa tukallimuna aydihim, maka yang berkata adalah tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan disaksikan oleh kaki mereka. Hadirin ma'asyiral muslimin dan jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setiap perbuatan manusia menurut pandangan Islam harus dipertanggungjawabkan oleh masing-masing manusia secara individu. Tidak bisa secara berkelompok. Dan di dalam Islam tidak mengenal adanya dosa warisan kemudian ditebus oleh salah seorang manusia. Manusia lahir tidak membawa dosa. Anak kecil yang baru lahir sampai dia menginjak baligh dan akil mumayyiz, dia tidak berdosa walaupun dia berbuat salah. Dosa dan salah akan menempel pada diri manusia seorang muslim ketika dia sudah mumayyiz, sudah baligh, sudah akil. Artinya apabila dia sudah membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, baru disitulah munculnya dosa itu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita kupas tadi bahwa setiap perbuatan tercatat dan terbalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi manusia yang nanti ketika menghadap kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan membawa beban dosa yang begitu banyak, tak seimbang dengan amal solehnya, maka dia nanti akan masuk ke dalam neraka yang penuh siksa, duka, nestapa di dalamnya. Hadirin ma'asyiral muslimin dan jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, tingkat dosa seseorang, seberapa jauh dia berbuat dosa, seberat apapun dosa dan noda yang telah dilakukan, mereka akan memasuki neraka sesuai dengan tingkatan masing-masing. Di mana neraka ada 8 tingkatan. Yang pertama adalah neraka hawiyah, kemudian neraka jahim, neraka saqor, ladza, khutamah, sa'ir, jahannam. Itulah tingkatan-tingkatan neraka. Tingkatan tersebut akan dimasuki oleh manusia-manusia yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya hadirin ma'asyiral muslimin dan jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, apabila dalam perbuatan dan tingkah lakunya di dunia ini memang kita adalah al-insan mahalul khata' wan nisyan. Setiap manusia pasti terdapat lupa dan salah. Kullu ibnu Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti berbuat dosa. Sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang yang mau bertaubat. Hadirin ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Apabila kesalahan kita, noda dan dosa yang telah kita lakukan, kemudian kita tutup dengan perbuatan-perbuatan yang baik didasari rasa iman, kemudian kita melakukan amalus sholihah, insyaallah nanti kita bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau neraka terdapat 7 tingkatan neraka, surga terdiri dari 8 tingkatan. Yang pertama adalah surga Firdaus, disusul Aden, Naim, Ma'wa, Darussalam, Darul Muqamah, Al-Qamul Amin, kemudian surga Khuld.
Hadirin ma'asyiral muslimin dan jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. 8 tingkatan surga tersebut juga menentukan, akan ditentukan oleh perbuatan manusia itu sendiri, sejauh mana keimanan dan ketakwaan yang melandasi dalam setiap tingkah lakunya, dalam setiap amal perbuatannya, kemudian seberapa ikhlas dia melakukan itu, kemudian seberapa manfaat dari perbuatannya untuk diri sendirinya maupun untuk orang lain. Hadirin ma'asyiral muslimin dan jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di samping surga ada 8 tingkatan. Surga memiliki 8 pintu. Ibarat istana yang besar, ibarat stadion, ada pintu A, B, C, D, E dan seterusnya. Hadirin ma'asyiral muslimin dan jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, ada pintu surga yang bisa kita lalui dengan tiket yang kita miliki. Di antara pintu 8 tersebut adalah pintu sholat, kemudian pintu sedekah, pintu jihad, pintu ar-rayyan, pintu haji, pintu aiman, kemudian pintu al-kadhimina al-ghaidh. Hadirin ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bagi orang-orang yang melakukan puasa, khusus bagi orang yang puasa, selagi puasanya itu imanan wahtisaban, puasa benar-benar atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan penuh dengan harapan, maka nanti kita akan disediakan pintu VIP yang khusus bagi orang yang berpuasa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina as-shaimun fayaqul la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu aghliq falam yadkhulu minhu ahadun. Inna fil jannati baban, sesungguhnya di surga nanti ada pintu-pintu. Dikatakan salah satu pintunya adalah pintu ar-rayyan. Yang masuk di pintu ar-rayyan adalah orang yang berpuasa. Dan tidak akan masuk ke pintu ar-rayyan itu orang yang tidak berpuasa. Dan pintu ar-rayyan senantiasa terbuka sampai semua orang yang berpuasa imanan wahtisaban masuk ke dalamnya. Baru setelah shaimun, shaimat, orang yang berpuasa laki-laki maupun perempuan atas dasar iman dan pengharapan surga, maka baru pintu ar-rayyan itu ditutup. Hadirin ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah apabila kita sebagai umat manusia yang tergolong kaum muslimin ini senantiasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan bisa masuk surga lewat pintu manapun. Pintu sholat, insyaallah kita sudah sholat. Pintu zakat, insyaallah kita sudah melakukan zakat. Pintu jihad, kita pun berjihad, apalagi pada bulan Ramadan ini. Jihad yang paling besar kata Rasulullah adalah jihadun nafsi, di mana dengan tarbiyatur Ramadan, pendidikan bulan Ramadan ini kita mampu berjihad mengendalikan diri kita, mengendalikan nafsu kita,
nafsu amarah kita, semua kita kendalikan, kita tunduk patuhkan terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin dan jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tujuan hidup umat Islam tidak ada lain adalah tujuan di akhirat. Karena orang Islam berpandangan bahwa namanya dunia pasti silih berganti, bagaikan roda pedati yang senantiasa berputar, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di samping kanan, kadang di samping kiri. Namun hadirin ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, apabila kita nanti bisa masuk ke surga Allah, itulah tujuan akhir kita, karena di sanalah hidup yang bahagia, tiada tara, tak terbanding dengan kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Sajdah, "Fala ta'lam nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Fala ta'lamu nafsun, tidaklah seseorang mengetahui ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, nikmat pandangan mata yang tiada tara senantiasa menantinya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Hadirin ma'asyiral muslimin dan jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dunia yang jelas kita juga ingin menikmati sesuatu, sehingga bisa dikatakan kita hidup surga dunia. Bahkan dalam rumah tangga kita pun ingin membentuk suatu rumah tangga yang surgawi, yaitu baiti jannati. Namun hadirin ma'asyiral muslimin dan jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi kenikmatan dunia sifatnya terbatas dan membosankan, dan suatu kali pasti musnah, tidak akan abadi. Makanan yang enak ketika kita makan, tidak melampaui batas. Tapi cobalah makan suatu makanan yang nikmat, penuh kelezatan, tapi lampaui batas kemampuan manusia, pasti di sana akan terjadi suatu kebosanan. Itulah dunia. Hadirin ma'asyiral muslimin dan jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tapi kehidupan surga tidak terbanding dengan kenikmatan sebesar apapun nikmat di dunia. Nikmat dunia yang dimiliki oleh berjuta-juta, bermiliar-miliar manusia tidak sebanding nikmatnya surga hanya satu orang. Luasnya surga per orang ka'ardhuas samawati wal ard, bagaikan luasnya langit dan bumi. Istananya terbuat dari emas dan perak. Pakaian surga adalah pakaian sutra, tidak tebal, tidak tipis. Jika manusia menginginkan makanan, tidak usah cari, cukup dari kehendak hati, pasti dia akan datang dengan sendirinya. Dan pelayan-pelayan pun siap untuk mendampingi kita, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsinya. Rasulullah bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaqulullahu Taala, a'dattu li'ibadiyas sholihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, a'addattu ibadiyas sholihin, aku siapkan untuk hambaku yang soleh, hambaku yang senantiasa beramal soleh, mala ainun ro'at, apa-apa yang tidak terpandang oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah terdengar oleh telinga,
wala khotoro ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbesit dalam hati manusia. Hadirin ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Itulah kehidupan akhirat. Jika masuk neraka, siksa sangat amat pedih. Namun bila kita nanti bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan dunia sekali lagi tidak bisa dibandingkan dengan di sana, karena kenikmatan dunia sebatas pandangan mata, sebatas pendengaran telinga kita, sebatas dengan angan-angan hati kita. Tetapi kehidupan surgawi di luar itu semuanya. Mudah-mudahan hadirin ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, puasa dengan segala rangkaiannya yang kita lakukan pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan kita untuk menutup pintu-pintu neraka dan membuka bagi kita semuanya surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.